Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Firmansyah, NIM 204105020086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap video yang dikirimkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di dalam video tersebut yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum ke ekonomi Islam, tentunya teman-teman harus tahu arti dari ekonomi itu sendiri. Ekonomi itu sendiri ialah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhannya. Sedangkan ekonomi Islam yaitu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya yang untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Begitu teman-teman, arti dari ekonomi Islam. Sebenarnya sama antara ekonomi biasa dan ekonomi Islam. Yang membedakan yaitu ya prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis serta ekonomi sosialis yaitu terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, sumbernya, kompetisi di pasar, pengakuannya, kesejahteraan, dan mekanisme pasarnya. Untuk yang pertama, sumber dari ekonomi Islam. Sumber dari ekonomi Islam yaitu seperti yang dijelaskan di dalam pengertian ekonomi Islam sendiri, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama atau ijma, dan qiyas. Sedangkan untuk sumber dari ekonomi kapitalis yaitu pemikiran manusia atau pengalaman manusia. Untuk sumber dari ekonomi sosialis itu sendiri yaitu sama dengan ekonomi kapitalis, bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia. Dan yang kedua, kompetisi di pasaran itu untuk ekonomi Islam itu kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Untuk ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan untuk di dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar atau tidak ada persaingan. Jadi tidak ada kompetisi di ekonomi sosialis. Yang ketiga, pengakuan. Pengakuan di dalam ekonomi Islam yaitu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan di ekonomi kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Jadi bebas buat semua. Untuk ekonomi sosialis yaitu tidak mengakui kepemilikan individu. Jadi semua alat produksi itu dimiliki milik umum, milik semua. Yang keempat, kesejahteraan. Kesejahteraan di dalam ekonomi Islam itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Jadi imbang antara jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan di ekonomi kapitalis, kesejahteraan hanya bersifat jasmani saja. Untuk ekonomi sosialis juga sama, kesejahteraan bersifat jasmani saja. Yang kelima, mekanisme pasar. Mekanisme pasar di dalam ekonomi Islam yaitu bekerja menurut maslahah. Dan ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya dibiarkan berjalan sendiri. Untuk mekanisme pasar di ekonomi sosialis yaitu perekonomiannya diatur oleh pusat atau oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yaitu ada empat. Yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas.
Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Jikalau tidak menemukan sumber hukum di dalam Al-Quran, nah, kita harus mengacu pada sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah atau sabda Nabi. Seperti hadis itu ke sana pastinya. Yang ketiga, al-ijma'. Al-ijma' tersebut ialah kesepakatan ulama-ulama setelah Nabi wafat. Dan yang keempat, al-qiyas. Selanjutnya yang keempat, dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam yaitu dasar-dasar ekonomi Islam sebelumnya ada 6 dasar. Yang pertama ialah tauhid atau keesaan Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu satu, yaitu seluruh kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, sidik dan amanah. Sidik yang berarti jujur. Di dalam kegiatan ekonomi itu harus mengutamakan kejujuran serta amanah. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Maksud dari mengakui hak milik individu yaitu kita boleh memiliki sepeda motor pribadi, memiliki baju, memiliki rumah sendiri. Untuk mengakui milik umum seperti contohnya jalan raya itu milik umum, musala, masjid milik umum, milik bersama. Dan yang keempat, dasar yang keempat yaitu al-adalah, yaitu keadilan. Yang kelima, al-tawazzun, yaitu keseimbangan. Dan yang keenam, al-ta'awun, yaitu tolong menolong. Yang keempat, konsep dasar ekonomi Islam yaitu mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu seperti yang dijelaskan kepada video Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu prinsip ekonomi Islam itu harus terbebas dari maghrib. Maghrib sendiri itu adalah singkatan. Yang pertama, maisir, gharar, dan riba. Maisir sendiri yaitu bentuk judi atau segala kegiatan ekonomi atau transaksi ekonomi itu tidak boleh mengandung maisir atau mengandung bentuk judi. Jadi harus halal kalau ekonomi Islam. Yang kedua, gharar atau tipu menipu. Diharamkan untuk kegiatan ekonomi itu diharamkan dalam kegiatan ekonomi Islam itu akadnya bentuknya tipu menipu. Jadi transaksi yang mengandung kegiatan tipu menipu itu sudah haram, dilarang. Yang ketiga yaitu riba. Ya seperti bunga itu riba. Yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Harta semuanya ini percaya kalau harta ini semuanya milik Allah dan manusia ini hanya khalifah, pemimpin, yaitu titipan. Jadi manusia hanya wajib untuk mengelola dengan baik. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Ya larangan prinsip itu ya terbebas dari maghrib, yang disingkat maghrib, maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan
kebendaan. Jadi harus seimbang antara keinginan jasmani dan rohani. Di dalam ekonomi Islam itu begitu. Harus seimbang antara keinginan jasmani dan rohani. Keenam, bimbingan konsumsi. Dan ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat seperti yang dicontohkan, seperti yang tertera pada rukun Islam keempat, yaitu zakat merupakan ekonomi Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga video ini mudah dipahami untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.